Bima atau Werkudara adalah seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia merupakan putra Kunti dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang kuat, selalu bersifat kasar dan menakutkan bagi musuh. Walaupun sebenarnya berhati lembut, di antara Pandawa, dia berada di urutan kedua dari 5 bersaudara. Saudara seayahnya ialah Hanoman. Wanara terkenal dalam epos Ramayana. Mahabharata menceritakan bahwa Bima gugur di pegunungan bersama keempat saudaranya setelah Baratayuda berakhir. Cerita tersebut dikisahkan dalam jilid ke-18. Bima setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi, tak pernah bersikap mendua, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Kata Bima dalam bahasa Sanskerta artinya kurang lebih adalah hebat atau dahsyat, mengerikan. Nama lain Bima yaitu Werkudara. Dalam alih aksara bahasa Sanskerta dieja Werkudara, artinya ialah perut serigala dan merujuk ke gemarannya makan. Nama julukan yang lain adalah Bimasena yang berarti panglima perang. Dalam Wiracarita Mahabharata, bagian Adi Parwa dikisahkan bahwa Pandu, Raja Hastinapura dikutuk oleh Resi Kindama agar mati saat melakukan hubungan seksual. Sang raja merasa bahwa ia tidak akan bisa memperoleh keturunan untuk mewarisi tahtanya. Ia pun menyerahkan jabatan raja kepada Drestarasta, kakaknya yang buta. Sedangkan ia sendiri makzul dalam berkhalwat ke hutan bersama 2 istrinya, Kunti dan Madri. Di hutan, Kunti mengaku bahwa saat masih gadis ia diajari suatu mantra oleh Resi Durwasa yang berfungsi untuk memanggil dewa-dewi tertentu dan memperoleh anak dari dewa-dewi yang dipanggil. Pandu pun memohon kepada Kunti untuk mempraktekkan mantra tersebut. Pada awalnya, Kunti menunjukkan mantranya kepada Dewa Yama dan memperoleh putra yang diberi nama Yudhistira. Beberapa tahun kemudian, melalui mantranya ia berseru kepada Dewa Bayu dan memperoleh putra yang diberi nama Bima. Atas anugerah dari Bayu, Bima menjadi orang yang paling kuat dan penuh dengan kasih sayang. Menurut sastra Hindu, Bima dan Hanoman adalah saudara seayah secara rohani, sebab mereka berdua merupakan anak yang terlahir melalui anugerah Dewa Bayu. Ia menuju Bayu dan mengagumi saudaranya Hanoman. Bersama para pangeran dinasti Kuru lainnya, Bima belajar ilmu agama, sains, tata negara, dan bela diri di bawah bimbingan para sesepuh dan guru keraton Krepa dan Drona. Ia dan Duryodhana atau Korawa Sulung menguasai ilmu menggunakan senjata gada dan berlatih di bawah bimbingan Baladewa. Keunggulan Bima sebagaimana yang diceritakan dalam Wiracarita Mahabharata ialah kekuatannya yang hebat. Saat murka, ia menjadi terlampau kuat bahkan sulit bagi Indra atau dewa perang untuk menaklukkannya. Pada masa kanak-kanak, kekuatan Bima tidak ada tandingnya di antara anak-anak sebayanya. Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya, yaitu Korawa. Duryodhana sangat benci dengan sikap Bima yang selalu jahil. Kebencian tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima. Pada suatu hari, ketika para Korawa serta Pandawa pergi bertamasya di daerah Sungai Gangga, Duryodhana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima yang sebelumnya telah dicampur dengan racun. Karena Bima tidak curiga, ia menyantap makanan tersebut. Makanan tersebut membuat Bima jatuh pingsan, lalu tubuhnya diikat kuat-kuat oleh Duryodhana dengan menggunakan tanaman menjalar. Setelah itu dihanyutkan ke sungai Gangga dengan rakit. Saat rakit yang membawa Bima sampai di tengah sungai, ular-ular yang hidup di sekitar sungai tersebut mematuk badan Bima. Secara ajaib bisa ular tersebut berubah menjadi penangkal bagi racun yang dimakan Bima. Ketika sadar, Bima langsung melepaskan ikatan tanaman yang menjalar melilit tubuhnya. Lalu ia membunuh ular-ular yang menggigit badannya. Beberapa ular menyelamatkan diri untuk menemui rajanya, yaitu Wasuki.
Saat Wasuki mendengar kabar bahwa putra Pandu yang bernama Bima telah membunuh anak buahnya, ia segera menyambut Bima dan memberinya minuman yang semangkuknya memiliki kekuatan setara dengan 10 gajah. Bima meminumnya 7 mangkuk, sehingga tubuhnya menjadi sangat kuat setara dengan 70 gajah. Bima tinggal di Istana Naga Basuki setelah 8 hari, dan setelah itu ia pulang.